Halo, masih di video belajar dan praktik data science untuk pemula. Di video yang terakhir ini kita ingin bagi-bagi tips buat kamu bagaimana caranya menjadi data scientist. Ini untuk pemula ya. Nah, kita juga akan merangkum dari pemodelan TV rating yang sudah kita lakukan. Berikut videonya. Di sesi 10 kali ini, kita akan meringkas atau men-summary yang sudah kita lakukan di pemodelan TV rating dengan menggunakan random forest regression dan tips untuk kamu yang mau belajar data science. Nah, ini adalah hasil research kecil kita ya untuk melakukan pemodelan TV rating. Pertama, kita tentunya mendefinisikan dulu variabel-variabel yang terlibat dalam pemodelan kita. Mana yang masuk ke dalam kategori variabel respon dan mana yang akan kita pilih atau kita seleksi untuk masuk ke dalam variabel independen. Nah, setelah itu kita lakukan eksplorasi data dari variabel yang sudah kita pilih. Data eksplorasi ini sangat penting ya di dalam pemodelan. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik data sampai mengetahui teknik analisis atau pemodelan apa yang cocok digunakan untuk data tersebut. Kemudian, data tersebut kita split menjadi data training yang tujuannya adalah untuk melakukan atau menghasilkan pemodelan. Kemudian, data tes digunakan untuk melakukan prediksi dan akhirnya nanti digunakan untuk evaluasi model. Setelah itu baru deh kita terapkan pemodelan yang digunakan. Kali ini kita menerapkan pemodelan random forest regression. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita gunakan default pada Python. Yang kedua, kita definisikan sendiri hiperparameter dan kita cari hiperparameter yang terbaik, sehingga menghasilkan nilai error yang paling baik juga. Kemudian kita evaluasi model yang kita punya. Kita evaluasi dengan menggunakan berbagai macam nilai error yang akan kita bandingkan. Di antaranya adalah MAE, MAPE, dan RMSE. Nah, kalau kita bandingkan nilai error, tentu saja kita membandingkan nilai yang paling kecil. Nilai error yang paling kecil adalah nilai model yang terbaik untuk pemodelan kita. Nah, sekarang kita mulai ya, tips buat kamu yang mau belajar tentang data science. Yang pertama, belajar data science itu tidak harus mengikuti kuliah formal ya, apalagi kuliah formal itu ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, saat ini kan banyak sekali tawaran kursus online yang bisa kamu pilih. Dan kursus online ini lebih efektif ya, dan tentu lebih praktis karena kamu bisa melakukan dimanapun. Proses dari kursus online pun biasanya lebih singkat dan padat. Dan biasanya kursus online banyak menawarkan topik-topik yang menarik dan tentu saja banyak juga yang tidak berbayar alias free. Kemudian, kamu juga harus memiliki atau meningkatkan kemampuan-kemampuan atau skill kamu untuk mendukung profesi data scientist. Berarti kamu harus memiliki kemampuan atau skill yang mensupport profesi tersebut. Nah, pertama, kamu tentunya harus memahami konsep matematika, statistik, dan juga programming ya, dan juga database. Tidak perlu memahami secara detail, karena tentu saja ya, mempelajari matematika dan statistika, apalagi itu merupakan suatu proses yang tidak mudah. Tetapi dengan mengetahui proses atau alur dari pemodelan yang kita gunakan itu sudah cukup untuk membuat kita paham mengenai teknik analisis yang kita gunakan. Dan tentu saja kita harus mempunyai passion ya, atau kemauan yang kuat terhadap bidang data science ini. Kalau kita sudah punya passion, berarti kan kita sudah memiliki semangat tersendiri untuk dapat mempelajari keilmuan-keilmuan lain yang bisa mendukung data science. Oke, yang berikutnya adalah kamu bisa melakukan magang di perusahaan. Nah, selain mempelajari teori data science, kamu juga bisa mengasah kemampuan kamu secara praktis ya. Nah, magang ini adalah salah satu cara terbaik yang bisa kamu lakukan sebagai pemula
untuk mempraktikkan skill kamu sebagai data science, ya. Selain itu, kita juga bisa secara langsung mempraktikkan dan lebih mengerti bagaimana proses data science di dunia kerja, sehingga tidak hanya menambah pengetahuan kita, bonusnya kita juga bisa menambah histori pekerjaan kita sebagai data scientist. Berikutnya, kita sering-sering belajar dari internet. Internet saat ini menawarkan banyak banget kesempatan buat kamu untuk mempelajari banyak hal, termasuk data science. Kalau kamu pandai memanfaatkannya, kamu tentu saja akan mendapatkan keuntungan, yaitu dengan memperoleh banyak sekali ilmu yang bermanfaat di internet. Selain itu, kamu juga bisa tergabung ke dalam komunitas data science. Di sana kamu bisa bertemu sama teman-teman yang memiliki hobi yang sama atau profesi yang sama. Nah, di situ kamu bisa bertukar pikiran, informasi, ataupun mungkin nanti bisa bertukar informasi pekerjaan di data science. Oke, sekian dulu tips dari saya untuk kamu, data scientist pemula. Sukses selalu! Itu dia tips-tips buat kamu yang ingin menjadi seorang data scientist. Intinya kita harus tetap semangat, tetap terus belajar, dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Sekian dulu kursus online kita di Belajar dan Praktik Data Science untuk Pemula. Semoga video ini bermanfaat.